Pengecekan status penerima PIP Part 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya berkesempatan untuk melakukan pengecekan status penerima PIP teman-teman. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang ingin dicekkan juga status PIP-nya, jangan lupa teman-teman klik link yang ada di deskripsi atau kunjungi link di sini agar teman-teman dicekkan juga status penerima PIP-nya. Dan teman-teman yang banyak pertanyaan nih seputar program Indonesia Pintar, bisa juga bertanya melalui link yang ada di sini atau di deskripsi video. Oke, kita langsung saja melakukan pengecekan hari ini. Kira-kira siapa yang akan kita cek hari ini? Teman-teman jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Baik teman-teman, kita lanjut ya untuk melakukan pengecekan penerima hari ini. Siapa saja yang akan kita cek? Jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Dan saya juga mau minta teman-teman silahkan absen ya di kolom komentar daerah-daerah yang nonton video ini. Oke, kita langsung saja lanjut untuk cek siswa yang pertama. Yang pertama ada Maisyah Kirana dari salah satu SD negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2023, kemudian pemberiannya juga masih 2024. Oke, kita langsung geser ke bawah teman-teman. Oke, bisa diperhatikan untuk pemberiannya sendiri pada tahun sebelumnya Meisa ini cair di termin 1. Jadi untuk tahun ini menurut informasi dari Ibu Sophie menggunakan istilah beberapa fase teman-teman. Jadi keterangan di SK pemberian yang baru ini baru fase 1. Jadi kita berharap semoga fase-fase berikutnya teman-teman segera cair ya, termasuk untuk Meisa ini. Jadi oke, kita kembali untuk pemberian Meisa pada tahun lalu itu masuk pada SK tahap 8 tahun 2024 dan cair 8 April 2024. Jadi semoga tahun ini tetap kembali cair dan pastinya untuk teman-teman akan ada pencairan di bulan Agustus ini. Oke, kita lanjut ya ke siswa berikutnya. Lanjut ada Adi Rianto, salah satu siswa SD. Di sini teman-temannya masih SD, tetapi faktanya untuk saat ini Adi Rianto merupakan siswa SMP. Jadi statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2022 dan pemberiannya juga 2022. Nah, kembali saya mengingatkan untuk teman-teman yang ingin dapat bantuan PIP termasuk Adi Rianto bisa minta mengusulkan diri ke operator sekolahnya. Jadi untuk teman-teman perlu ketahui jantung sekolah sebenarnya ada di operator sekolah. Jadi operator sekolah bisa mengetahui siapa saja yang diusulkan, siapa saja yang keluar SK-nya dan sebagainya. Meskipun teman-teman ke dinas pendidikan minta mengusulkan diri, pastinya akan dikembalikan dulu ke pihak sekolah. Apakah pihak sekolah mencentang layak PIP atau tidak. Jadi pada saat saya cek untuk Adi Rianto ini terakhir dapat 2022, maka harus minta diusulkan kembali sebelum tanggal 31 Agustus 2025 ini sehingga bisa dapat 2025. Nah, teman-teman perlu ketahui setelah tanggal 31 Agustus maka pengusulan berikutnya adalah tahun 2026, tepatnya Januari. Kalaupun diperpanjang biasanya sampai dengan 10 Februari. Jadi teman-teman segera minta usulkan diri sebelum terlambat buat teman-teman yang ingin dapat bantuan PIP tahun ini. Oke, kita langsung lanjut untuk siswa berikutnya. Lanjut ada Imade Rika Prawerdi, salah satu siswa SMA dari Provinsi Bali. Jadi saat ini statusnya masih nominasi 2024,
kemudian pemberiannya juga masih 2024. Jadi semoga untuk tahun ini Rika ini tetap diusulkan oleh pihak sekolah sehingga masih tetap dapat tahun ini. Kenapa? Karena pengusulnya adalah DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Artinya Imade Rika Prawerdi ini tercatat di data kemiskinan negara kita. Jadi teman-teman perlu ketahui, salah satu sumber penerima program Indonesia Pintar adalah DTKS. Jadi sebelumnya saya sudah pernah jelaskan juga di beberapa video bahwasanya ada 3 sumber penerima PIP ya. Sebelumnya ada DTKS, kemudian ada P3KE, dan yang ketiga adalah Dinas Pendidikan. Jadi dinas ini mereka-mereka yang tidak tercatat di data kemiskinan negara kita, kemudian dinas memvalidasi bahwasanya siswa tersebut betul-betul layak. Jadi teman-teman buat yang terdata di TKS ketika masih diusulkan oleh pihak sekolah, pastinya sudah bisa dipastikan akan tetap lanjut ketika masih diusulkan oleh pihak sekolah. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Lanjut, ada Rahman, salah satu siswa SMA negeri dari Kalimantan Tengah. Jadi untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2023, kemudian pemberiannya 2024, meskipun pemberian 2024 baru dicairkan Januari 2025. Oke, kita langsung geser ke bawah terlebih dahulu teman-teman. Bisa diperhatikan teman-teman bahwasanya untuk Rahman ini aktivasi tepatnya 20 Juli 2023. Kemudian SK pemberiannya sudah 2024 tahap 302 tahun 2024. Jadi teman-teman perlu ketahui untuk anggaran 2024 kemarin yang awalnya batas pengambilannya tanggal 31 Januari diperpanjang hingga 28 Februari 2025. Jadi ini dia salah satunya Rahman yang mengambil bantuannya pada tanggal 9 Januari 2025 untuk anggaran 2024. Tetapi untuk anggaran tahun 2025 itu belum keluar ya. Jadi semoga tahun ini Rahman tetap disetujui oleh Dinas Pendidikan di daerah setempat sehingga masih bisa dapat bantuan tahun ini. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Carol Keiko dari salah satu siswa SMK di Sulawesi Utara. Jadi ini perdana kita cek ya Sulawesi Utara seingat saya sepanjang video ini. Jadi teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk mengisi form pengecekan. Jadi sebelumnya kita kembali ke Carol. Jadi statusnya saat ini adalah nominasi 2024, kemudian pemberiannya juga masih 2024. Oke, kita langsung geser ke bawah untuk memperlihatkan SK-nya dan tanggal pencairan terakhirnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini nomor SK nominasi 2024 tahap D3, kemudian pemberiannya itu tahap 120 tahun 2024, meskipun baru diaktifasi rekeningnya pada tanggal 10 Januari 2025 dan langsung masuk saldonya. Kenapa? Karena teman-teman di bulan akhir-akhir seperti November, Desember, teman-teman yang masuk penerima PIP akan langsung direlaksasi, namanya pemberian relaksasi. Jadi ketika teman-teman aktivasi rekening maka saldonya akan langsung masuk. Tetapi ada baiknya teman-teman yang masuk nominasi saat ini, ada baiknya langsung aktivasi saat ini sehingga teman-teman sisa menunggu SK pemberian. Oke, kita lanjut ke siswa yang berikutnya. Lanjut, ada Raka Firsadi dari salah satu PKBM Sanggar Kegiatan Belajar dari Provinsi DKI Jakarta. Untuk statusnya saat ini adalah nominasi 2024 dan pemberiannya juga terakhir 2024. Dan semoga tahun ini untuk Raka tetap diusulkan oleh Dinas Pendidikan di daerahnya sehingga masih bisa dapat bantuan PIP. Oke, kita langsung geser ke bawah juga untuk memperlihatkan SK-nya kepada teman-teman. Oke, bisa diperhatikan jadi Raka ini termasuk penerima PIP relaksasi juga, di mana untuk SK nominasinya muncul pada tahap 71, kemudian pemberiannya 338. Jadi teman-teman tahun lalu sampai dengan 338
ratusan SK pemberian yang telah diterbitkan. Namun untuk sampai saat ini tahun 2025 baru mencapai 60 SK pemberian. Jadi ini tahun 2024 sudah ada 300 SK. Jadi teman-teman jangan berkecil hati khususnya yang belum cair ya, karena kita bisa lihat tahun lalu ada 300 SK dan tahun ini yang diterbitkan baru 60. Jadi pencairannya secara bertahap dan memang yang dicairkan masih lebih sedikit dibanding yang belum dicairkan. Oke, kita lanjut ya untuk siswa berikutnya. Lanjut ada Desipa dari Jawa Barat. Untuk statusnya saat ini adalah bukan sebagai penerima bantuan PIP. Jadi untuk Desipa maupun teman-teman yang lainnya yang ingin dapat bantuan PIP di tahun 2025 masih memiliki kesempatan untuk diusulkan dapat PIP di fase 2 tahun 2025. Batasnya adalah sampai 31 Agustus. Jadi teman-teman segera usulkan diri teman-teman ke operator sekolahnya masing-masing. Oke, kita lanjut ya ke siswa yang berikutnya. Lanjut ada Rifki Risha dari salah satu SMA negeri dari Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk statusnya saat ini masih nominasi 2024, kemudian pemberiannya juga masih 2024. Kemudian untuk Rifki ini merupakan penerima PIP atas usulan dinas. Jadi semoga tahun ini Rifki tetap diusulkan oleh sekolahnya, kemudian masih memiliki kuota untuk sekolahnya atas usulan dinas pendidikan. Jadi kita berharap teman-teman yang betul-betul layak pastinya akan tetap dapat bantuan PIP ketika masih dipertimbangkan atau di ACC oleh dinas pendidikan di daerah setempat sebelum diajukan ke pusat. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Lanjut ada Dava Marvelino dari Provinsi Lampung, merupakan salah satu siswa SMA. Jadi untuk saat ini sedang duduk di bangku kelas 10. Jadi untuk Dava agar bisa dapat bantuan PIP tahun ini agar segera mengusulkan diri ke operator sekolah sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Karena batas pengusulan untuk teman-teman yang baru masuk SMA maupun yang sedang duduk di bangku SD, SMP, SMA, SMK itu tanggal 31. Jadi ini tidak intinya saya memberikan informasi untuk mengusulkan diri. Kenapa? Karena ada beberapa operator sekolah yang kurang memperhatikan informasi ini. Jadi teman-teman bisa diinformasikan ke operator sekolahnya untuk dinyatakan layak PIP dan langsung melakukan sinkronisasi sebelum tanggal 31 Agustus 2025. Oke, kita lanjut ke siswa berikutnya. Lanjut ada Arta Aulia Firsa dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk statusnya saat ini masih pemberian 2024 dan merupakan salah satu siswa SMP negeri. Nah, untuk yang cair tahun 2024 merupakan masih anggaran kelas 7 dan sekarang sudah kelas 9. Jadi semoga untuk tahun 2025 ini segera cair bantuannya. Untuk anggaran kelas 8. Jadi kita berharap tahun ini segera cair, jadi nantinya masih memiliki kesempatan di tahun 2026 cair untuk anggaran kelas 9. Oke teman-teman, jadi Arta Aulia silahkan dicek berkala, semoga tahun ini masih tetap dapat bantuan PIP-nya. Itu dia pengecekan kita hari ini. Buat teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkunjung ke channel gua Rahman. Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait seputar PIP bisa langsung ke link atau teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Tapi jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.